Perkenalkan, nama saya Tegar Vespa Regi sebagai koordinator desa. Halo, perkenalkan, nama saya Rapli Kapito Ilyasi. Di sini saya sebagai wakil koordinator desa. Sebagai sekretaris 1. Aku Ismail Tapiani sebagai sekretaris 2. Hai. Aku Apia. Aku Aida. Kita Bendahara. Kami dari divisi acara. Gue Rilans, gue Meli, kita dari Humas. Kita dari divisi PDD. Kita adalah divisi yang paling sering di demo. Divisi apa kita? Konsumsi. Guys, Saya Fitriani. saya Cenda, Saya Ami. di logistik. We ready anytime. Sebelum KKN pun aku banyak banget negatif thinking, kayak takut banget gak bisa berbaur sama semuanya. Mohon maaf juga kalau misalkan aku tuh kayak suka buat baut. Saya juga mohon maaf kalau sekiranya saya susah untuk diajak interaksi atau kurangnya komunikasi. Tapi ternyata pas sudah mulai KKN, semuanya di sini tuh benar-benar baik, benar-benar bisa berbaur. Dari kita makasih banyak kita buat kalian semua. Sing ada perkataan. Di sini, di mana matahari pertama kali menyentuh pucuk-pucuk perbukitan Ranca, sebuah cerita dimulai. Cisontrol bukan sekedar nama di atas peta, melainkan sebuah simfoni alam yang ditulis oleh tangan Tuhan. Melalui hamparan sawah yang hijau, merunduk, dan hembusan angin yang membisikkan ketenangan. Ia adalah tanah para pengabdi, tempat di mana aroma tanah basah bertemu dengan peluh para petani yang memuliakan kehidupan. Di bawah langitnya yang biru, doa-doa bergema dari balik dinding surau, menyatu dengan gemercik air yang mengalir abadi, menciptakan harmoni antara ketaatan dan rasa syukur yang tak pernah putus. Sejak pertama kali kami menepakkan kaki di tempat ini, ada satu kesadaran yang perlahan tumbuh, bahwa waktu kami di sini terbatas, ada akhirnya. Dan mungkin karena itulah kami belajar menghitung hari. Bukan untuk segera pergi, tetapi untuk memastikan setiap momen yang kami jalani benar-benar berarti. Desa ini menyambut kami dengan kejujuran yang sederhana. Di sini hidup berjalan tanpa tergesa. Pagi datang tanpa distraksi,
dan senja selalu memberi ruang untuk berhenti sejenak merenungkan rasa cukup. Kami datang sebagai individu dengan latar belakang yang berbeda, orang-orang asing yang membawa ego dan jaraknya masing-masing. Namun, pelan-pelan tembok itu runtuh. Kami belajar membuka ruang, belajar saling memahami. Koneksi ternyata tidak pernah hadir secara instan. Ia tumbuh dari hal-hal kecil, dari saling membangunkan pagi, percakapan di meja makan, hingga tawa yang pecah di tengah lelah setelah hari yang panjang. Momen-momen sederhana itu yang tak akan pernah bisa kami ulang dengan cara yang sama. Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Ekspektasi harus bertemu realita. Namun, justru di sanalah kami belajar menerima bahwa sesuatu tidak harus sempurna untuk bisa bermakna. Keterbatasan yang ada justru menguatkan rasa kebersamaan kami. Di tempat ini, kami diingatkan untuk benar-benar hadir, untuk lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berbicara. Kami belajar bahwa pengabdian bukan tentang seberapa besar yang terlihat, melainkan seberapa tulus kita terlibat di dalamnya. Kami menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang paling sederhana. Di obrolan malam yang panjang dan tawa yang terasa ringan meski raga rasanya lelah. Kini saat waktu pertolongan semakin dekat, hitungan hari yang dulu kami buat terasa manis sekaligus pahit. Karena setiap pertemuan memang selalu membawa kita pada perpisahan. Namun, kami pulang dengan sesuatu yang baru. Perspektif tentang kebersamaan, empati, dan rasa syukur atas setiap proses yang kami jalani. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Ya, jangan ada yang senyum, lihat sini, siap. 1, 2, 3.